gerakan nasional pada periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat geraknya moderat dan kooperatif dengan pemerintah. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam dan Muhammadiyah. 1. Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirhusodo 1857-1917, tamatan Sekolah Dokter Pribumi School Thought Opleiding van Indisches Arsten Stovia di Jakarta. Bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pengajaran pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik dan industri dan kebudayaan. Jadi, Budi Utomo bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, ruang gerak organisasi terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Hal itu dipertegas dalam kongres pertamanya di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Salah satu faktor yang ikut meredupkan pengaruh Budi Utomo adalah berdirinya Sarekat Islam pada 1912. Dalam anggaran dasarnya, SI tidak berpolitik, namun dalam praktiknya SI bersuara lantang menantang ketidakadilan dan penindasan oleh pemerintah kolonial. Hal ini menarik perhatian dan mengundang simpati yang luas dari masyarakat. SI merupakan gerakan yang berhaluan kooperatif. Organisasi didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1911 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam. Haji Samanhudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. SDI berlandaskan dua hal, yakni 1. Agama Islam, 2. Ekonomi. Artinya memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Atas usul HOS Cokroaminoto pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga hanya menjadi Sarekat Islam saja. Hal ini bertujuan agar ruang geraknya tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan. Dalam akta notarisnya 10 September 1912 disebutkan tujuan SI, yaitu A. Memajukan perdagangan, B. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan, C. Memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi, serta D. Memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. Pada 1913, SI melaksanakan kongres pertama di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. A. SI bukan merupakan partai politik. B. SI tidak termasuk melawan pemerintah Belanda. C. HOS Cokroaminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Pada 1915 dibentuk Sentral Sarekat Islam atau SSI. SSI adalah badan induk yang bertugas mengoordinasikan serta memajukan organisasi-organisasi SI daerah. Pada 17 sampai 27 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan jumlah anggotanya 360.000 orang. Sikap kritis SI menarik perhatian Indisches Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV yang berhaluan
Marxis komunis. ISDV mengkritik sikap SI yang kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda serta keikutsertaan SI dalam kampanye India Werbar atau pertahanan Hindia. Hal ini menciptakan dua kubu dalam SI, yaitu A. Kubu nasionalis religius atau Si Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokroaminoto, dan B. Kubu ekonomis dogmatis atau SI Merah dengan berhaluan komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun, Sarekat Islam mengganti nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa ikatan dalam SI lemah. Perpecahan dalam PGKB, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh, yang didirikan pada 1919 merupakan salah satu buktinya. Selanjutnya dalam kongresnya pada 1926, PSI menetapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah karena pemerintah kolonial dianggap mengabaikan hak kaum pribadi. Penolakan Cokroaminoto untuk diangkat menjadi anggota Volksraad pada 1927 tidak terlepas dari sikap baru tersebut. PSI berganti nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII pada 1929. Pada 1930 PSII mengalami kemunduran karena perpecahan internal dengan munculnya PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII. Aktivitas partai ini terhenti semenjak pendudukan Jepang. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 dengan asas perjuangan Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifat organisasi ini adalah non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan awal berdirinya, yaitu 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut. A. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam mulai dari TK hingga perguruan tinggi. B. Mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya. C. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan 1912 sampai 1923, pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Pada 1925, Abdul Karim Amrullah atau Hamka membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat. Dalam waktu singkat, Muhammadiyah menyebar ke seluruh tanah Minang, dan dari tanah Minang seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan pada 1938. Muhammadiyah telah tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun bersifat non-politik dan kooperatif dalam gerakan sosialnya, organisasi ini mendukung perjuangan meraih kemerdekaan. Selain itu, Muhammadiyah sangat berperan menumbuhkan kesadaran berbangsa.